Jadi sudah 40 tahun saya Lahir. sebagai fotografer ya. Tahun 1985. Ini hotelnya. Berani banget tuh, benaran tuh lewat itu. Benar kan? Nah, jadi kami beruntung sekali, bersyukur sekali hidup di era analog hingga di era Iya. AI. Kalau boleh mundur, aku pengen banget aku kuliah di sini. Salah tuh pergi kemana-mana, keren banget, top sekali. Ya. Hai guys, selamat datang di podcast PIB bersama saya Meral Liza dan Saya Iqbal Suryana. dari Prodi Event Management. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial di siang hari ini ya. Jadi kita perkenalan dulu, mungkin dari Bapak terlebih Ya. dahulu. Terima kasih Meral dan Iqbal. Saya Edward Tigor Siahan, saya biasa dipanggil Tigor. Saya seorang fotografer, saat ini tinggal di Siberborong di Danau Toba. Kami punya usaha namanya Pretty Coffee, sebuah kedai kopi yang menggunakan bahan baku berasal dari kawasan Danau Toba. Ya, saya didampingi istri saya. Aku Vera, saya saat ini bekerja di PLT Coffee juga. Jadi ini semacam usaha keluarga. Anak saya yang pertama Timotius sebagai coffee roaster. Lalu anak saya yang kedua Natasha Sonia Siahaan saat ini sedang bersekolah studi di Bali Culinary Pastry School Oke. Iya. untuk bisa mengembangkan usaha kami karena di dalamnya ada bakery, ada kitchen juga, jadi produk-produk itu bisa lebih berkembang. Maka Tasya belajar di sini. Jauh banget ya Bu, belajarnya dari Danau Toba ke Bali ya berarti. Karena menuntut ilmu sekarang ke Bali juga perlu, nggak hanya ke Iya, Cina bener, aja. bener. Nggak jauh-jauh ke Cina ya Bu ya, karena di Bali udah oke banget kan. Udah oke banget di sini, keren banget, Bener. keren. Jadi Bu Vera dan Pak Tigor ini lagi mengunjungi anaknya di sini, begitu ceritanya. Iya, hari ini ada final project Tasya dan kawan-kawannya yang disebut luncheon event. Iya, Oke. jadi kami datang bersama teman-teman kami. Ada yang dari Bali G, dari Medan, juga dari Bali kami ajak dan Jakarta. Wah. Iya. Berarti untuk menghadiri final project yang Betul. ada di Ya. cafe ya kalau nggak salah ya, tadi aku sempat Mrs. lihat. Baker. Oh iya, di Mrs. Baker Iya. ya. Oh iya. Jadi sebelum masuk ke yang jauh-jauh nih Pak ya, kita mau tanya nih profil Bapak itu sebagai fotografer itu kayak gimana gitu Pak? Ya, saya fotografer angkatan jadul ya. Ya, jadi saya memulai fotografi itu sejak tahun 85. Jadi sudah 40 tahun saya Lahir. sebagai fotografer ya. Tahun 1985, pada masa itu tidak seperti saat ini ya. Selain teknologi dan belajar fotografi itu banyak kan otodidak ya. Seperti senior saya misalnya Darwis Triadi, kami dulu belajar itu ya saling bertemu, saling tanya-tanya ya, dan saat itu buku pun tidak banyak ya. Oke. Ada terbitan semacam Kodak atau buku panduan dari Nikon gitu ya. Kemudian ya kita belajar secara otodidak, dan saat itu semuanya juga masih era analog ya. Jadi kalau kita praktek mahal sekali, harus beli film, harus dicuci ya, dicetak baru bisa lihat hasilnya. Oke. Jadi saat itu mahal sekali, dan terus kami jadikan fotografi itu sebagai jalan hidup kami. Sampai hari ini ya kami hidup di era analog dan hidup di era digital, dan juga hidup di era artificial intelligence. Ya, menghasilkan gambar dengan hayalan ya. Kalau dulu kan kita harus benar-benar ya motret ya, belajar exposure ya, bagaimana Segitiga. sangat sederhana. Dulu itu kita juga deg-degan waktu ngisi film aja ke kamera, kan filmnya pakai roll ya. Ada isi 24, ada isi 36 ya. Itu aja kalau nggak benar ngisinya ya bisa terbakar gitu loh. Nah, terus nyucinya di kamar gelap atau di dark room, kita harus belajar kimia
belajar chemical ya, apa itu namanya, development sama fixer gitu loh. Sampai cetaknya ada teknik-teknik dodging, burning dan sebagainya. Kebetulan Oh, tim saya ini hasil drone itu ya? Timnya Wah, gila. Iqbal, timnya Iqbal. Wow, gila, bagus amat. Baru nih. Bandingkan sama yang tadi kita lihat, kita baru juga ngulik-ngulik punya orang. Keren. Wow, keren abis. Ini pakai drone yang mana nih? itu FPV Pak. Oh. Nanti kalau Yang misalnya dia ada protektornya kan? ada. Kalau jatuh ya orang Ini apa-apa. dong Masih- nanti ya, masih aman. bisa dilihat sama Iya. ponakanku yang mau Iya, masuk ya. Udah kita masih di YouTube. Oh Oh, udah. Wow, ini mah dahsyat banget. High tech banget ya. Dari timnya ini, timnya apa? Keren banget. Nah, ini hotelnya. Berani waktu itu- banget tuh. Benaran tuh lewat itu. Bener. Kan kecil Pak. Nanti dia Oh, iya. drone itu masih gini dong. Kecil. Iya, yang kecil. Ada ini juga deh. Ada di gedung baru. Wah, udah, Ini udah yang jadi apa? ya Pak, gedung Udah barunya ya? jadi. Udah. Udah jadi. Oh, beverage Waktu lab. itu belum ya Pak, Bu ya? Belum, beverage lab yang Iya, aku baru. bilang. Wow, Ini kita ini kerjasama apa? dengan Apa? Apurva nanti kemarin. anak kami yang perempuan nanti ambil yang Apurva Ya, ini. kurva dia praktek di sana. Itu det yang tadi, yang coral. Wow, kampus lain jiper deh yang lihat ini. Gila, profesional banget, bagus banget Iqbal. Dinamis banget ya. Ini dia Ini studio. kita ngambil di studionya sana. Hmm. Nah, ini baru studio kita. Oh. Hmm. Hmm. Wow. Ini kualitas ininya ya, resolusi yang apa namanya drone itu ya. Ya, tapi nanti di Ini library-nya deh. Hmm. Dari lihat nih. Nih, tempat untuk acara juga. Ini mostly pakai drone ya. Ya. Wah, bukan Itu timnya berapa orang kerjanya? Bagus banget. 6 6 orang ya. buat Dibagi video, tugas tuh. drone pilot, spam dibagi semua. Aduh, Tim kamu ke editingnya. Danau Toba dong. Ya, boleh kalau misalnya Bapak ada project bisa pakai Iya. FPV. Boleh, boleh. Iya, Bisa benar-benar. kontak saya nanti. JTB kan baru nih, perlu yang kayak gini Ya, untuk project-project. publikasi Iya benar tuh. pemerintah daerah. Nah, jadi kami beruntung sekali, bersyukur sekali hidup di era analog hingga di era Iya. AI. AI sekarang. Nah, kalau Iqbal kan saya lihat tadi hasil videonya tuh wah luar biasa. Kami itu nggak kebayang deh zaman dulu kita bisa bikin gambar sebagus itu Keren gitu. banget ya. Ya itulah tentang saya sebagai fotografer. Mungkin saya mau nanya nih Pak. Ini kan experience Bapak nih di dunia fotografer nih udah sebelum saya lahir nih. Kayaknya ini pengalamannya tinggi banget nih. Banyak banget pengalamannya. Bagaimana pendapat Bapak atau Bapak bisa ngasih nggak trick and tips buat anak muda yang baru terjun di dunia fotografer dan videografer? Apalagi kan dulu zaman Bapak kan menggunakan analog-analog yang Iya. nggak sekarang yang seperti serba digital, AI dan sebagainya. Itu pandangan Bapak tuh gimana? Atau perbedaannya tuh kayak gimana gitu? Ya, jadi ada dua kemungkinan ya. Satu kemungkinan kamu akan kesulitan menjadikan fotografi atau videografi itu sebagai sumber jalan hidup ya. Ada itu satu. Tapi bisa juga kamu sangat berhasil sukses dari pekerjaan itu sebagai fotografer atau sebagai videografer. Karena saat ini semua komunikasi itu mengedepankan visual. Ya, orang malah bilang no picture is hoax. Jadi semua itu harus disampaikan dengan gambar. Nah, gambarnya harus seperti apa gitu loh. Yang barusan saya lihat tadi video yang ditampilkan itu menceritakan tentang kampus ini. Nah, itu kan sangat kuat sekali ya. Orang kalau ingin kenalan dengan kampus ini lihat gambar itu langsung jatuh cinta. Nah, itu adalah kekuatan gambar. Nah, jadi kalau kita menekuni pekerjaan ini, ya kita branding diri kita sebagai seorang profesional, ya tentu profesional itu banyak aturannya ya. Kita harus komitmen dengan pekerjaan kita. Kalau kita syutingnya disuruh jam 5, ya kita harus datang Jam 3. lebih awal gitu ya. Bener-bener. Dan kalau kita bilang hasilnya
besok ya harus besok, kalau bisa malam ini juga kita ini, itu akan membuat kita dihormati dan orang trust kepada pekerjaan kita. Selain kualitasnya, selain kreativitasnya, itu mutlak. Kalau teknik haruslah, jangan sampai ada gambar yang blur misalnya, lightingnya flat, ya itu udah nggak lagi kita bicarakan. Tetapi sikap profesional itu membuat kita jadi di depan, satu langkah di depan daripada yang lain gitu loh. Sangat menginspirasi sih. Iya. Mungkin Meryl mau bertanya. Pak Tigor ini kan dari tahun 85 ya jadi fotografer. Iya. Berarti kan mengalami proses dari kamera analog terus kamera digital habis itu sampai ada pembuatan AI ini Iya. sekarang. Perasaannya Bapak gimana sih Pak? Dulu kan Bapak tadi kan Bapak bercerita kamera analog tuh pakai bahan kimia juga kan Iya, pembelajarannya. betul. Jadi kan fotografer nggak cuma fotografer aja nih. Jadi Iya. kimia juga dipelajari Iya, berarti iya. ya. Jadi perasaannya Bapak gimana sekarang udah sampai di era yang Iya. seenak ini gitu loh. Ya, jadi ya saya mensyukuri ya sampai hari ini Tuhan memberi kehidupan sehingga saya bisa melihat perkembangan fotografi itu dari era analog sampai era katakanlah AI ya. Ya, saya dulu waktu mengajar di kampus di London School di LSPR ya, mengajar mata kuliah fotografi juga selalu menjelaskan bahwa fotografi itu ada evolusinya dari obskur kamera ya ketika orang menggambar dengan cahaya masuk ke dalam ruang lalu di sketch gitu sampai nanti jadi ada gambar itu dihasilkan dengan hayalan gitu loh ya. Nah itu menjadi kenyataan, jadi saya syukuri ternyata menjadi kenyataan loh dari evolusi yang obskur kamera sampai ke artificial intelligence ya. Saya tidak hanya mengikuti tapi melakukannya. Bagaimana dulu kita susah sekali untuk menghasilkan gambar ya, ada jeda. Jadi motret sekarang baru bisa kita lihat beberapa hari kemudian ya. Proses. Kalau kita proses sendiri pun harus berapa jam kemudian. Tapi anak muda sekarang at the same time ya kan, kita bisa lihat hasilnya, bisa kita review. Kalau mau kita koreksi langsung bisa kita koreksi seketika. Bahkan ada kalau ada mau kita koreksi setelahnya juga bisa, setelah syuting ya. Hebat sekali. Jadi saya pikir ya saya sangat beruntung bisa hidup di 3 era. berapa era itu. Benar semuanya berarti Bapak rasakan kan dari analog. Apalagi dulu kalau kamera analog tuh sangat besar mungkin ukurannya ya, Iya. nggak gimana kompak sekarang gitu mungkin ya. Ya, jadi kalau dulu itu kan macam-macam ya format kamera, ada small format ya, ada istilahnya 135 mm ya, yang kecil ya. Terus ada medium format 120 mm sama large format. Jadi large format yang kameranya itu ada juga yang harus ditutup ya. Jadi kita untuk lihat gambarnya kita pakai kain hitam tutup, jadi biar cahaya nggak masuk, biar bisa kita lihat di screen gitu loh. Nah, jadi sekarang sih enak sekali ya. Kualitas kamera handphone aja udah dahsyat gitu loh ya. Ya, jadi ya gimana ya? Pokoknya kita bersyukur lah kita melewati itu gitu loh. Melewati masa-masa dari era analog sampai ke era yang Oke, waduh sangat menginspirasi banget ya Pak untuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak nih, bagaimana pandangan Bapak studio di kampus kami ini, Politeknik Internasional Bali? Mungkin bisa Bapak jelaskan bersama Ibu juga bagaimana pandangan Bapak pertama. Iya, terima kasih Iqbal. Ini nggak sengaja ya, kami kan nginap di depan studio ini. Nginap di apa namanya hotel tuh? Geraha Wiyata. Geraha Wiyata. Ya, kami nginap di situ tadi mau check out, keluar. Kebetulan studionya terbuka ya, mungkin lagi beres-beres gitu. Saya lihat, saya penasaran. Loh, kok ini ada studio foto ya? Lighting Lightingnya profesional. apa hubungannya ya dengan ini kan bukan kampus komunikasi gitu loh. Nah, saya memberanikan diri ketemu dengan Ibu Stefani tadi, dijelasin ini untuk tempat praktik mahasiswa. Praktik apaan? Saya makin bingung gitu loh. Praktik untuk bikin marketing tools ya. Jadi bikin food photography, terus ada untuk studio foto model dan sebagainya. Juga ada bikin podcast. Loh, Keren kok banget. serius banget nih, saya bilang. Ini kampus ini benar yang ini.
punya, iya katanya. Wah, ketemu dengan Pak Andri, makin Makin mendalam lagi yakin ya obrolannya. bahwa ini benar-benar dia serius. Saya pikir ini bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi ini meyakinkan bahwa masa depan itu memang harus disampaikan dengan visual gitu loh. Ya, saya pikir ini sesuatu aset yang sangat penting ya untuk mengembangkan pemahaman mahasiswanya terhadap kekuatan visual. Mungkin pandangan Ibu pertama kali melihat studio. Ya, karena ini kunjungan saya yang ketiga ke kampus ini, saya pernah lihat tapi selalu dalam keadaan tertutup. Nah, tapi saya udah feeling ini pasti studio keren nih. Nah, jadi kebetulan terbuka, saya bilang, Dad, ini studio loh. Langsung dia masuk. Wah, nggak percaya. Ini untuk apa nih studio? Kok ada studio sih di kampus ini? Nah, tadi udah dijelaskan Ibu Stefani ya. Jadi ini kampus emang keren banget. Keren banget. Aku percaya banget nanti kita bawa calon mahasiswa yang sedang kita ciduk dari Jakarta, dia baru mendarat tengah malam. Aku minta untuk datang, kebetulan akan hadir di acara luncheon eventnya putriku. Nanti dia juga akan melihat, saya mau set untuk bisa keliling kampus supaya papanya yakin bahwa ini tempat yang benar-benar keren. Kalau boleh mundur, aku pengen banget aku kuliah di sini. Salah tuh, pergi kemana-mana, keren banget, top sekali. You are so blessed bisa belajar di sini, sungguh. Oke. Baik, jadi dari ada Pak Digor sama Bu Vera, ini benar-benar dapat insight yang sangat-sangat luas banget dan sangat bermanfaat ya untuk kita anak-anak muda yang baru ingin terjun di dunia yang seperti ini. Jadi Pak Digor dan Bu Vera ini benar-benar menceritakan pengalaman yang sangat berharga untuk kita. Mungkin obrolannya cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak juga. Terima kasih telah Diminta menginspirasi. ngobrol. Mudah-mudahan Thank Telah you, memberikan kalian semua keren cerita-ceritanya. banget, sukses ya. Terima Sukses, kasih. thank you. And Horas. Horas. dan selamat tinggal.